Isu panas kembali mengguncang jagat pertahanan Asia Tenggara. Kali ini datang dari kabar yang langsung membuat media sosial heboh. Indonesia diklaim sudah membeli 42 unit jet tempur Changdu J-10C dari China. Nilainya disebut mencapai miliaran dolar. Dan jika benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu langkah paling besar dalam sejarah modernisasi TNI. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kabar ini benar? Dan yang lebih penting lagi, apakah J-10C memang benar-benar lebih ganas dibanding Rafale? Belakangan, sejumlah akun luar negeri di platform ke-10 mulai menyebarkan klaim bahwa Indonesia dan China sudah mencapai kesepakatan pembelian jet tempur J-10C pada awal Mei tahun 2026. Salah satu akun bahkan menyebut kontraknya sudah diteken dan pengiriman tinggal menunggu waktu. Reaksi publik langsung pecah. Ada yang bangga karena menganggap Indonesia semakin diperhitungkan di kawasan. Ada juga yang kaget karena Indonesia selama ini dikenal cukup hati-hati dalam memilih alutsista. Namun tidak sedikit pula yang langsung curiga. Sebab jika benar Indonesia membeli J-10C, maka dampaknya bukan sekadar penambahan pesawat tempur biasa, melainkan perubahan arah geopolitik pertahanan nasional. Dan disinilah situasinya menjadi menarik. Tak lama setelah rumor itu viral, Kementerian Pertahanan RI langsung memberikan klarifikasi resmi. Mereka membantah adanya kontrak pembelian ataupun kesepakatan final dengan pihak China. Artinya, hingga saat ini, kabar tersebut masih sebatas spekulasi publik. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, mengapa rumor ini begitu mudah dipercaya? Jawabannya karena isu ketertarikan Indonesia terhadap J-10C memang sudah beredar cukup lama. Bahkan sejak pertengahan 2025, berbagai sinyal mulai muncul. Nama Changdu J-10 beberapa kali disebut dalam diskusi pertahanan, termasuk pernyataan yang sempat viral dari pejabat pertahanan Indonesia yang mengisyaratkan bahwa J-10C akan segera terbang di Jakarta. Kalimat itu langsung dianggap banyak orang sebagai tanda deal sudah terjadi. Padahal dalam dunia pertahanan, proses pembelian alutsista jauh lebih rumit dibanding sekadar negosiasi harga. Ada tahap evaluasi teknis, simulasi integrasi sistem, transfer teknologi, kesiapan logistik, hingga kalkulasi politik internasional. Dengan kata lain, ketertarikan tidak selalu berarti pembelian. Dan justru di titik inilah kita mulai melihat betapa seriusnya Indonesia membaca perubahan kekuatan global. Mengapa J-10C jadi sorotan dunia? Changdu J-10C bukan jet tempur biasa. Pesawat ini adalah simbol kebangkitan industri militer China modern. Dulu, industri pertahanan China sering dipandang hanya mampu meniru desain Soviet atau Rusia. Tetapi J-10C menjadi bukti bahwa Beijing mulai mampu membangun sistem tempur modern dengan teknologi yang kompetitif secara global. Secara desain, J-10C menggunakan konfigurasi Delta Wing dan Canard yang membuatnya sangat lincah dalam dogfight. Manuvernya agresif, responsif, dan cocok untuk pertempuran udara jarak dekat. Namun kekuatan utama pesawat ini sebenarnya bukan di bodinya, melainkan di sistem elektroniknya. J-10C dibekali radar ISA modern yang memungkinkan pilot mendeteksi banyak target sekaligus dalam jarak jauh. Dalam peperangan udara modern, radar seperti ini sangat menentukan. Karena di era sekarang, siapa yang melihat lebih dulu biasanya punya peluang menang lebih besar. Belum lagi sistem peperangan elektroniknya yang diklaim mampu mengganggu radar lawan sekaligus meningkatkan survivability di medan tempur. Lalu masuk ke bagian paling menakutkan, persenjataan. Rudal PL-15 yang dibawa J-10C disebut-sebut memiliki jangkauan sangat jauh dan menjadi salah satu rudal udara ke udara paling berbahaya yang dimiliki China saat ini. Sedangkan untuk duel jarak dekat, ada PL-10 yang bisa mengunci target hanya berdasarkan arah pandangan pilot lewat helmet-mounted display. Singkatnya, pilot tinggal melihat target, lalu misil mengikuti. Inilah alasan mengapa sebagian analis mulai menjuluki J-10C sebagai Rafale Killer. Benarkah J-10C pernah menjatuhkan Rafale? Rumor yang membuat nama J-10C melonjak drastis datang dari konflik India-Pakistan tahun ke-2025. Dalam berbagai laporan dan spekulasi yang beredar di media internasional, muncul klaim bahwa jet tempur Pakistan yang menggunakan platform buatan China berhasil menghadapi bahkan menjatuhkan pesawat Rafale milik India. Walaupun detail pastinya masih diperdebatkan dan belum seluruhnya terverifikasi secara terbuka, narasi ini sudah cukup membuat banyak negara mulai memperhatikan kemampuan jet tempur China secara lebih serius. Karena selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap teknologi tempur barat selalu berada satu tingkat di atas China. Tetapi jika platform China benar-benar mampu menandingi bahkan mengalahkan Rafale dalam situasi nyata, maka peta persepsi global bisa berubah drastis. Dan disinilah posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Mengapa Indonesia tertarik? Dari sisi ekonomi,
J10C memang menggoda. Harga satu unitnya diperkirakan berada di kisaran 40-50 juta dolar AS. Bandingkan dengan Dassault Rafale yang nilainya bisa melampaui 100 juta dolar per unit. Tergantung paket persenjataan dan dukungan logistik. Artinya, dengan anggaran yang sama, Indonesia secara teori bisa memperoleh jumlah pesawat yang jauh lebih banyak. Namun dalam dunia militer, harga murah tidak selalu berarti solusi terbaik. Karena tantangan terbesar Indonesia saat ini justru bukan membeli pesawat baru, melainkan menyatukan seluruh sistem pertahanan yang sudah sangat beragam. TNI AU saat ini mengoperasikan F-16 dari Amerika Serikat, Sukhoi dari Rusia, T-50 dari Korea Selatan, dan akan menerima Rafale dari Prancis. Jika J10C masuk lagi, maka kompleksitas sistem akan meningkat drastis. Setiap negara punya standar komunikasi berbeda, setiap radar punya sistem integrasi berbeda, setiap rudal punya rantai logistik berbeda, bahkan software dan prosedur perawatannya pun berbeda. Secara sederhana, Indonesia saat ini seperti membangun satu tim besar dengan pemain dari banyak liga berbeda. Semua hebat, tetapi belum tentu langsung nyambung ketika bermain bersama. Dan dalam peperangan modern, masalah terbesar bukan cuma soal kekuatan senjata, tetapi koordinasi. Karena jet secanggih apapun akan kehilangan efektivitas jika sistem komunikasinya tidak sinkron dengan radar pertahanan nasional, AWACS, ataupun pusat komando tempur. Di balik rumor ini, ada satu hal yang sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar soal beli jet tempur. Indonesia sedang memainkan strategi geopolitik yang sangat hati-hati. Selama bertahun-tahun, Indonesia menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak ingin terlalu bergantung pada satu blok kekuatan saja baik barat maupun timur. Pembelian Rafale dari Prancis menunjukkan kedekatan dengan Eropa. Kerjasama pertahanan dengan Amerika tetap berjalan. Hubungan militer dengan Rusia belum sepenuhnya ditinggalkan. Dan kini China mulai masuk dalam radar diskusi. Banyak analis melihat langkah ini bukan sekadar belanja alutsista, melainkan strategi diversifikasi kekuatan. Indonesia tampaknya ingin memastikan bahwa dalam situasi global yang makin tidak stabil, negara ini tidak terkunci pada satu pemasok senjata saja. Karena ketergantungan berlebihan bisa menjadi kelemahan strategis di masa depan. Apalagi dunia saat ini sedang memasuki era baru rivalitas global antara Amerika Serikat dan China. Jika Indonesia benar-benar membeli J10C, maka pesan geopolitiknya akan sangat besar, bahwa Jakarta siap membuka pintu kerjasama militer lebih luas dengan Beijing. Tetapi di sisi lain, langkah itu juga bisa memunculkan tekanan diplomatik baru dari Barat. Karena dalam industri pertahanan modern, membeli senjata bukan cuma transaksi bisnis, itu juga sinyal politik. Jadi, apakah Indonesia akan membeli J10C? Sampai hari ini, jawabannya belum ada yang tahu pasti. Yang jelas, ketertarikan terhadap J10C tampaknya memang nyata. Tetapi ketertarikan tidak otomatis berarti pembelian final. Pemerintah Indonesia terlihat memilih bergerak tenang, tidak terburu-buru, tidak ikut arus viral media sosial. Semua tetap dihitung lewat simulasi, evaluasi teknis, dan pertimbangan strategis jangka panjang. Dan mungkin justru itu poin paling penting dari seluruh cerita ini. Indonesia hari ini bukan lagi sekadar pasar senjata dunia. Indonesia sedang mencoba menjadi pemain strategis yang menentukan arah kepentingannya sendiri. Karena pada akhirnya, memilih jet tempur itu mirip memilih partner jangka panjang. Bukan cuma soal siapa yang paling keren di luar, tapi siapa yang paling cocok diajak berjalan puluhan tahun ke depan. Jika suatu hari nanti benar-benar ada J10C mendarat di Indonesia, itu bukan karena rumor viral atau tekanan media sosial, tetapi karena sudah melewati proses panjang yang dihitung dengan sangat matang. Mulai dari teknologi, geopolitik, hingga masa depan pertahanan nasional. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat, lebih pilih J10C atau Rafale untuk masa depan TNI AU? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar geopolitik dan pertahanan dunia hanya di Inside Daily.